Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, perkenalkan nama saya Nur Cahyono dari Prodi PGSD dengan NIM 2024250015. Ya, kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas mengenai bagaimana pembuatan bahan ajar atau urut-urutannya pembuatan bahan ajar, lalu penggunaannya seperti apa. Untuk kali ini saya mencoba membuat dari kelas 5 dengan tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi dan pembelajaran yang pertama. Ya, langkah awal yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai media yang kita gunakan. Media yang saya gunakan yaitu Canva ya untuk membuat bahan ajarnya. Eh, Teman-teman bisa mengaksesnya gratis ya. Lalu apa saja langkah awalnya? Langkah awal yang perlu kita perhatikan adalah menentukan kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar terdiri atas dua di sini ya, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Di sini ada saya contohkan menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian di kompetensi keterampilannya yaitu memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, atau visual. Ya, keberhasilan sebuah pembelajaran itu ditentukan juga oleh tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang dapat kita yang akan kita capai? Yaitu di sini saya tentukan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menggali informasi yang disampaikan melalui paparan iklan dari media elektronik dengan percaya diri, dengan pengamatan video iklan media elektronik. Kemudian siswa dapat menulis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik secara gotong royong melalui pengamatan video iklan media elektronik. Jadi ini siswa mengamati media elektronik tersebut, kemudian menggali informasi seperti apa, kemudian bagaimana siswa itu dapat memaparkan dari sebuah iklan itu sendiri. Itu seperti itu. Kemudian setelah bahan ajar itu jadi, maka kita visualisasikan ke siswa sesuai dengan KD kompetensi dasar yang ada. Jadi kita perlihatkan sebuah iklan. Di situ nanti untuk memberikan stimulan atau memberikan feedback dari siswa itu sendiri, tanggapannya, responnya seperti apa, maka kita memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian siswa nanti akan merespon setelah melihat gambar iklan itu sendiri. Kemudian siswa disuguhkan beberapa media elektronik, jenis-jenis iklan elektronik ya, yang berupa audio, yang audio video, kemudian ada juga iklan yang ada di internet. Bukan itu saja, tapi yang perlu diperhatikan oleh siswa yaitu mengenai unsur-unsur yang ada di iklan. Jadi bahasa yang digunakan oleh iklan itu seperti apa sehingga dapat menarik uh, yang melihat atau yang mendengarkan atau yang membacanya. Jadi ada perhatian, ada minat, ada keinginan, kemudian ada rasa percaya, lalu yang terakhir adalah tindakan. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam iklan, khususnya untuk iklan elektronik. Kemudian untuk yang iklan jenis audio, guru menyajikan sebuah gambar, tentunya gambar radio ya, yang umumnya kita kenal. Jadi iklan yang ada di radio ini, susunan kalimatnya seperti apa, struktur bahasanya seperti apa, itu yang di apa istilahnya diidentifikasi oleh siswa. Jadi kita memberikan sebuah pemaparan sedikit mengenai iklan audio, kemudian siswa menganalisa bagaimana
iklan yang dibuat di radio itu menarik mungkin bahasanya, uh, apa, supaya dapat didengarkan oleh yang mendengarkan. Nah, ini ada beberapa karakteristik iklan yang ada di radio yang perlu siswa ketahui, yaitu bersifat audio tentunya ya, terus biasanya dalam bentuk percakapan. Nah, kemudian diiringi musik, lalu ada memiliki efek suara. Jadi iklan radio ini punya karakteristik seperti itu. Selanjutnya yaitu iklan yang audiovisual. Jadi ada iklan, contohnya adalah iklan di televisi. Ini gabungan antara gambar, suara, dan gerak. Ini lebih menarik lagi tentunya. Namun ini tidak lepas dari bahasa komunikatif, bahasa tubuh, dan bahasa verbal sama bahasa percakapannya. Jadi dialognya itu seperti apa? Ini perlu dianalisa juga oleh siswa. Bagaimana iklan yang ada di televisi itu antara gerakan dengan komunikasi ataupun audionya itu menarik gitu. Nah, kemudian ada iklan yang ditayangkan secara online. Nah, ini iklan lebih interaktif ya. Artinya kita bisa terangkan kepada siswa bahwa bahasa yang digunakan itu bahasa yang hampir sama dengan audio visual. Akan tetapi di sini iklan itu bisa didengar, bisa dilihat, kemudian dapat dihubungi langsung oleh customer atau klien. Jadi si pengiklan ini dapat uh, kita dapat berkomunikasi langsung dengan iklan secara online. Ya, untuk bahan ajar kali ini yang kita buat di Canva, untuk memperdalam materi yang kita sajikan mengenai apa istilahnya keterampilan berbahasa, maka kita dapat menautkan link yang sekiranya memiliki relevansi yang menarik gitu. Jadi siswa itu lebih antusias lagi dalam hal menyerap materi yang ada. Bingung sama anak sendiri. Ya, untuk bahan ajar kali ini yang kita buat di Canva, untuk memperdalam materi yang kita sajikan mengenai apa istilahnya keterampilan berbahasa, maka kita dapat. Nah, ini saya hadirkan contoh untuk sebuah iklan atau satu buah iklan ya. Jadi iklan itu harus memiliki atau bersifat singkat, padat, dan jelas. Tentunya dengan bahasa yang komunikatif, menarik, dan orang dapat melihatnya ataupun membacanya itu tersugesti begitu. Jadi yang perlu ditekankan di siswa adalah membuat sebuah bahasa yang lebih menarik, singkat, padat, dan jelas tentunya. Apa yang mau kita iklankan atau apa yang mau kita buat supaya orang lain itu tertarik. Ajakan apa yang akan kita konsep gitu. Jadi orang dapat melihatnya kemudian tertarik di bahasa itu sendiri. Itu seperti itu. Dari beberapa paparan iklan yang disajikan melalui bahan ajar, diharapkan siswa itu mampu menarik kesimpulan bahasa dalam iklan. Jadi bagaimana iklan itu dibuat semenarik mungkin, kemudian sopan, terus tepat, kemudian logis, terus dapat memberikan sugesti bagi khalayak umum, kemudian menonjolkan informasi yang penting, kemudian memberikan atau menunjukkan sasaran yang tepat. Bukan hanya itu saja, sesuai dengan KD 3.4
siswa itu mampu untuk membuat sebuah iklan yang menarik, yang menggunakan bahasa yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tentunya dengan bahasa yang baku juga. Demikian bahan ajar yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Ya, sekali lagi tujuan pembelajaran akan tercapai jika semua komponen dalam pembelajaran seperti RPP, kemudian ada silabus, ada juga bahan ajar, media ajar, itu semuanya sinkron dibuat dengan baik dan benar. Maka tujuan pembelajaran akan terlaksana dengan baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.